Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman yang lagi melihat video ini. Jadi kami dari kelompok 3 akan membahas editing dan proofreading yang beranggotakan dengan saya sendiri yaitu Wardah Nufus, dengan rekan-rekan saya yaitu ada Nanda Desi Rahma, Sarah Arafia, dan Tifania Hapsari. Pertama kita akan membahas editing. Menurut KBBI, editing adalah mempersiapkan, merencanakan, atau mengarahkan dan menyusun karya tulis ilmiah yang siap dicetak dengan memperhatikan ejaan, diksi, dan struktur kalimat sehingga kalimat tersebut dapat dipublikasikan sesuai dengan kaidah-kaidah yang. Nah, seorang editor ini harus mempunyai kemampuan dalam proses editing teks dengan baik. Editor juga bertanggung jawab atas kelayakan berita sebelum dipublikasikan menurut Arisma tahun 2018. Dapat dua cara dalam melakukan pengeditan, yaitu yang pertama, penyuntingan secara redaksional. Proses ini mencakup kegiatan-kegiatan seperti memperbaiki kesalahan dalam ejaan, seperti tanda baca, angka, nama, alamat, dan lain sebagainya. Yang kedua, penyuntingan secara substansial. Lakukan penyuntingan secara substansial ini harus mencakup beberapa proses pengeditan, yaitu pertama, memperbaiki kesalahan faktual, menghindari kontradiksi, menghindari unsur-unsur seperti misalnya penghinaan dan tulisan yang tidak enak dibaca, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam editing. Yang pertama, itu ada editing materi atau isi atau gagasan. Tahap ini perlu adanya kecermatan dalam memahami isi. Lalu, perhatikan juga kalimat yang satu dengan kalimat lainnya, dari alinea satu dan alinea lainnya. Yang kedua, editing paragraf. Nah, paragraf yang tidak berimbang akan berdampak pada nilai estetika buku. Oleh sebab itu, penyuntingan berikutnya perlu diarahkan dalam bentuk idealis paragraf. Yang ketiga, ada editing ragangan atau outline. Nah, ragangan yang tidak sesuai dengan isi, materi, atau gagasan pada karya tulis ilmiah bisa dibongkar pasang untuk menyesuaikan, dan jika judul tulisan atau buku yang sudah disesuaikan sejak awal boleh digonta-ganti sesuai dengan tema yang akan disajikan. Yang terakhir ada editing kebahasaan. Selanjutnya yaitu ada syarat menjadi penyunting naskah. Yang pertama, mampu menguasai ejaan. Yang kedua, dapat menguasai tata bahasa dan memiliki kepekaan bahasa dengan baik. Yang ketiga, berpengetahuan secara luas. Yang keempat, teliti dan sabar kepekaan terhadap sara dan pornografi. Yang kelima, memiliki kemampuan dalam menulis. Dan yang terakhir, mampu menguasai bahasa Indonesia atau asing. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam editing naskah. Langkah yang pertama yaitu spasi. Pastikan hanya ada spasi tunggal atau tidak ada spasi double atau ganda. Caranya adalah dengan mengaktifkan fitur Find and Replace, kemudian mengetuk tombol spasi 2 kali atau 3 kali pada kolom Find, dan mengetik tombol spasi 1 kali pada kolom Replace. Selanjutnya, klik pilihan Replace All. Nah, langkah ini penting dilakukan karena dapat mendukung proses keterbacaan dan sangat efisien dari sisi detail produksi. Selanjutnya yang kedua yaitu ada ejaan. Pastikan semua ejaan sudah benar atau tidak ada salah dalam ketikan. Terkadang, sebuah tulisan baik dalam bentuk esai, jurnal, buku, majalah, koran maupun jenis terbitan lainnya terdapat kesalahan dalam tulisan. Lalu yang ketiga adalah kata dan kalimat. Pastikan semua kata dan kalimat sudah terstruktur dengan baik atau sintaksi dan mudah dipahami atau semantik. Seorang editor dapat membaca seluruh teks atau naskah untuk mengamati konsistensi penggunaan kata atau susunan kalimat dan memahami makna yang dimaksud oleh kalimat tersebut. Lalu yang keempat ada sumber. Pastikan semua sumber dalam teks sudah tertulis di daftar pustaka dan ditulis berdasarkan salah satu style pendokumentasian sumber yang berlaku secara internasional. Sumber harus dicantumkan apabila ada sebuah tulisan yang menyetir opini atau pendapat orang lain. Ini dilakukan untuk menjaga kode etik penulisan. Lebih penting lagi, seorang editor harus dapat memastikan bahwa semua sumber dalam teks atau citasi harus sudah terdaftar atau ditulis dengan rapi di daftar pustaka. Lalu yang kelima ada ilustrasi gambar, tabel, atau diagram. Yang pertama, pastikan penomoran ilustrasi sudah urut, di mana semua ilustrasi yang sudah dicantumkan sudah diberi nomor secara urut, dan tiap-tiap ilustrasi harus disebutkan atau minimal disinggung dalam teks. Lalu yang kedua, pastikan semua ilustrasi yang digunakan sudah disebut dalam teks, di mana tujuannya untuk mengindikasikan bahwa ilustrasi tersebut memiliki fungsi strategis dalam sebuah tulisan atau naskah. Dan yang terakhir, pastikan penyebutan ilustrasi dalam teks atau kalimat sudah sesuai dengan nomor dan caption ilustrasi itu sendiri. Caranya adalah dengan mencocokkan penyebutan ilustrasi dalam teks dengan nomor atau caption ilustrasi itu sendiri.
Dan yang terakhir yaitu baca kembali, di mana baca kembali ini bertujuan untuk memastikan kondisi naskah tersebut. Maka harus membaca kembali secara acak atau random. Scanning yaitu membaca salah satu atau dua kalimat tiap paragraf atau dengan cepat semua tulisan atau naskah yang telah diteliti. Dan skimming yaitu membaca dengan cara berfokus pada suatu kata atau kalimat yang dikehendaki. Selanjutnya kita akan membahas proofreading. Proofreading adalah tahap akhir dari proses penulisan dengan melakukan pemeriksaan teks atau karya tulis sehingga tidak ada kesalahan ejaan dan tata bahasa menurut University of Wolverhampton tahun 2018. Proofreading berasal dari industri penerbitan cetak, di mana dahulu pernah dicetak mencetak salinan dari sebuah naskah sebagai bukti. Proofreader ialah seseorang melakukan penyuntikan akhir pada naskah dan bertanggung jawab untuk menemukan kesalahan tata bahasa, ejaan, dan format. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tabel proofreading checklist menurut University of Wolverhampton tahun 2018. Tabel ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan proofreading. Pada bagian kanan tabel, dapat kita checklist apabila kita sudah memenuhi panduan yang berada di kolom tengah. Berikut kita dapat melakukan proofreading dengan memeriksa spelling atau ejaan, tenses, kemudian language atau bahasa, dan secara rinci dijelaskan pada gambar berikut. Selanjutnya kita melakukan proofreading dengan memeriksa referencing atau sumber, kemudian presentation atau tampilan, kemudian feedback atau umpan balik. Secara rinci dijelaskan pada gambar berikut. Selanjutnya ada tips untuk proofreading. Tips yang pertama ialah print atau cetak teks. Mengalihkan pandangan kamu dari komputer ke kertas dapat membantu kamu menemukan kesalahan yang terjadi. Hal ini dikarenakan tulisan kertas dapat diletakkan di atas meja sehingga memungkinkan kamu untuk menelaah secara menyeluruh dibandingkan melihat ke komputer yang layarnya vertikal. Tips yang kedua ialah amati kesalahan berulang. Buatlah daftar kesalahan yang sering kalian temukan dan jadikan daftar tersebut sebagai prioritas ketika kalian melakukan proofreading. Yang ketiga ialah membaca ulang teks dengan lantang. Strategi ini membantu kamu menemukan bagian yang membingungkan atau struktur kalimat yang tidak merata, aneh, atau tidak cocok dengan konteks. Hal ini dikarenakan ketika kamu membaca lantang, kamu mengandalkan kemampuan mata dan telinga sehingga otak kamu memiliki dua input dalam waktu bersamaan untuk menemukan ketidaksesuaian dalam tulisan kamu. Yang keempat ialah meminta orang lain untuk membaca ulang. Cara ini berguna untuk menemukan kesalahan penulisan ejaan atau bahasa yang terlewati ketika kita melakukan proofreading. Yang kelima ialah melakukan proofreading secara terpisah. Pisah teks menjadi beberapa bagian dan lakukan proofreading per bagian dalam satu waktu, sehingga lebih fokus dalam melakukan proofreading. Hal ini untuk meminimalisir kesalahan pada teks yang terlewati. Selanjutnya, tips yang keenam adalah membaca satu kalimat dalam satu waktu. Membaca satu kalimat dalam satu waktu membuat kita lebih fokus dalam memeriksa teks dibandingkan dengan membaca cepat beberapa kalimat dalam satu waktu. Kemudian, tips yang ketujuh adalah istirahat sejenak. Istirahat sejenak akan mengembalikan kemampuan otak kita. Selain itu, mata kita juga akan lebih teliti melihat kesalahan pada teks. Lalu, tips yang kedelapan adalah berikan tanda pada koreksi. Tandai koreksi Anda dengan tinta merah langsung pada artikel, dan pastikan bahwa koreksi Anda terlihat dan mudah dipahami. Kemudian, tips selanjutnya nomor 9 adalah periksa semua jenis tulisan, termasuk bagian kepala tiap halaman. Kemudian, tips yang ke-10, periksa data tabel. Lalu tips yang ke-11, pastikan gambar dapat dibaca seluruhnya, termasuk teks cetak kecil. Lalu tips yang ke-12 adalah, jika Anda menemukan kesalahan kata, lihat kembali kata di sekitarnya, karena kesalahan cenderung mengelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.